Kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, tetap sehat, selalu bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah satu zodiak terakhir yaitu Pisces. Mohon maaf ya, saya baru bikinnya sore karena dari tadi pagi sibuk sendiri. Oke, dan ini untuk Pisces adalah general love reading untuk kalian, untuk yang single maupun yang couple. Ya bisa resonate bisa tidak karena memang banyak yang terbaca di sini, energinya bukan hanya satu orang saja. Baiklah, saya buka dulu. Ini adalah Whisper of Love. Apa pesannya untuk kalian yang berzodiak Pisces? Pisces, thank you. Pisces. I need some more, please. Oke. Ininya lengket. Oke. Oke, I need one or two more. Oh, oke. Two. Oke, sudah ada kartunya dan saya buka juga yang Love Oracle Card. Yeay, banyak. Ya sudahlah ya, 3. 1, 2, 3. Baiklah, ini bisa single, bisa couple. Kita lihat ya. Ada receive with love and appreciation. Gracious acceptance is a way to show love. Oke, untuk kalian yang sudah punya pasangan diharapkan untuk mengapresiasi si pasangan kalian ya, bagaimanapun dia adalah orang yang memang sudah bersama-sama kalian, so apresiasi itu aja. Nah untuk kalian yang masih single, apresiasi aja kesinggelan kalian ya. Being single dan happy itu jauh lebih baik dibandingin kalian ngerasa kok sendiri, kok lonely, dan kepengen punya pasangan dan lain sebagainya. Menurut saya yang terpenting adalah kalian confirm dengan diri kalian sendiri dulu, kemudian mencintai diri kalian sendiri dulu sebelum kalian berharap orang lain akan mencintai kalian, sebelum kalian berharap akan ada sesuatu yang baik di dalam hidup kalian mengenai percintaan. Karena kalau misalnya kalian berharap orang lain akan membahagiakan kalian, kalian akan kecewa. Jadi lebih baik mengapresiasi diri sendiri dulu dan berbahagia dengan diri sendiri dulu, being single and happy, dan kalian bisa nanti ketemu seseorang kemudian saling membahagiakan. Nah, kalau untuk yang punya pasangan, apapun yang terjadi dia adalah pasangan kalian. Apalagi yang relationship-nya memang sudah baik-baik saja, bukan toxic relationship ya. Kalian masih ingat kan apa aja yang toxic? Nah kalau yang toxic itu ya nggak usah diterusin ya. Tapi maksudnya kalau punya hubungan yang baik ya lebih baik itu diapresiasi dan tidak terlalu banyak mengeluh tentang pasangan kalian ya. Oke, berlanjut di do something for someone. Lakukan sesuatu untuk seseorang. Give your attention to another. Oke, ini untuk yang sudah punya pasangan atau couple. Lakukanlah segala sesuatu yang manis, yang baik untuk pasangan kalian karena ya memang seharusnya seperti itu ya. Jangan banyak meminta terus, lebih baik banyak memberi. Kemudian let me see. Oke, ini ada yang menuntut banyak perhatian ya dari pasangannya ya. Untuk Pisces ini bisa terbolak-balik, tapi kayaknya strongly message-nya untuk Pisces deh. Pisces yang banyak menuntut perhatian sementara pasangannya mungkin tidak memberikan sebanyak yang Pisces mau. So pesannya ya take and give aja, saling aja ya, nggak usah
merasa saya kebanyakan ngasih deh dibandingin dia. Karena cinta nggak kayak gitu ya, cinta tuh nggak untung rugi yang dihitung, nggak kayak gitu. Oke, diperlukan memang ketulusan aja deh dia antara kalian berdua ya. Maaf ya kalau muka saya capek karena memang saya sudah muter-muter keliling dari tadi pagi sampai sore ini baru bisa bikin konten ya, bisa bikin readingan. Oke. Kemudian yang selanjutnya, maaf serak. Be willing to express love to receive love. Kalau kalian ingin mendapatkan cinta yang besar, kalian ingin diperhatikan, ya kasih sebesar kalian bisa memberikan kepada seseorang. Dan seperti itulah pada saat seseorang itu yang kalian inginkan dia memberikan perhatiannya atau cintanya sebesar itu, ya sebesar itu yang kalian beri gitu ya. Kayak timbal baliknya itu harus ada, walaupun yang seperti tadi saya bilang, cinta itu bukan tentang untung dan rugi gitu, nggak seperti itu, nggak dibilang misalnya saya kasih 100 dia juga harus kasih 100, nggak kayak gitu sih. Intinya sih kenapa ada bacaan seperti ini untuk Pisces, karena tadi ya kartu yang sebelumnya itu terlihat salah satu dari antara kalian yang sudah punya pasangan itu menuntut perhatian lebih dari pasangannya. Kemudian ini kalau yang couple ya, nanti kalau yang single saya omongin yang lain. Kemudian yang ini juga yang satu terlalu mungkin posesif kepada yang lainnya. So cinta nggak posesif ya, nanti kalau posesif ujung-ujungnya toksik loh. Jadi kalau ada posesif, cemburu, marah dan lain sebagainya, itu kayak bukan cinta sih ya, nanti ujung-ujungnya toksik. Oke. Kemudian untuk yang single gimana nih? Kalau untuk yang single kalau kalian memang ingin mendapatkan ya jodoh lah gitu ya, atau pasangan, dan buatlah diri kalian patut untuk mendapatkan itu gitu. Jadi ya semesta juga akan mencatat gitu, apakah kalian cukup layak untuk mendapatkan cinta yang sesungguhnya gitu loh. Kalau belum dapet juga, dan kalian harus cobalah bercermin sedikit, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Saya nggak bilang ada yang salah dengan hidup kalian, karena saya tidak tahu apa yang terjadi. Yang nonton ini banyak, tapi maksud saya coba bercermin dan balikin lagi kepada diri kalian, ada apa sih sebenarnya, apa yang harus kalian lakukan supaya kalian dapat attract love gitu, ada cinta yang datang kepada kalian. Oke, untuk Pisces yang nggak mikirin cinta, ya udah, saya juga nggak terlalu memaksakan bahwa si Pisces harus punya pasangan. Itu sih tergantung kalian mau atau tidak. It's your choice, bukan pilihan orang lain, tapi semata-mata pilihan kalian sendiri. Oke, kemudian be in the present and dream of the future. Selalulah berada di hari ini dan bermimpi tentang masa depan. Kalau hari ini kalian bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya, itu akan berguna. Maaf ya, saya lupa minum. Oke. Kalau kalian hidup hari ini dengan sebaik-baiknya, itu akan mempengaruhi masa depan kalian. So hiduplah di hari ini, jangan hidup di masa lalu. Yang masa lalu biarin aja, itu udah sebagai sebagai pelajaran aja. Tapi yang penting hari ini untuk masa depan kalian gitu ya. Oke, lanjut dengan love who you are. Cintai diri kalian sendiri. Ini spesial juga untuk yang single ya. Being single and happy, kalau kalian bisa lihat gambarnya. Buat saya ini gambarnya being single and happy. So jangan bilang jomblo ya. Soalnya kalau jomblo ngenes, jomblo itu nasib. Kalau single and happy itu pilihan. Kita bisa jadi single dan happy sebagai pilihan hidup kita, itu baik-baik saja untuk dilakukan gitu. Karena bahagiakan sendiri dulu, bahagiakan diri sendiri dulu. Dan dengan atau tanpa seseorang di samping kalian, kalian harus tetap bahagia. Saya bacakan ya.
You are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life has to offer. Oke, kalian itu memang sudah punya jalannya sendiri, sudah punya takdirnya sendiri. Dalam hal percintaan juga seperti itu. So don't worry, jangan bilang oh saya udah setua ini, enggak gitu juga ya, Pisces. Enggak ada kata tua kayak apa udah kelamaan atau apapun, enggak. Banyak orang juga yang menemukan cintanya di usia yang mungkin sudah tidak muda lagi ya. Oke, kemudian new love. Oke, yang ini juga spesial untuk yang single ya. New love, ada cinta yang baru. Kita lihat nanti kartu tarotnya ya. Oh wow. Oke, so ini sepertinya single juga bisa dapat soulmate. Kemudian yang udah couple juga ada soulmate-nya nih di sini. Dan ada spiritual connection. Kartu terakhirnya, bagus banget. Oke. Ingat ya, yang namanya soulmate itu pasti ada hubungannya dengan spiritual connection ya. Soulmate itu spiritual connection karena memang sudah dipersatukan oleh semesta gitu ya. Oke, tapi sebelum ke situ ya ampun, ini dulu ya sebelum ke situ. Oke, ada new love, embrace an opportunity for love in your work prospect or for spiritual growth. Oke, so ini secara spiritual, kalau kalian terhubung dengan seseorang, klik dengan seseorang dan kalian ngerasa itu adalah soulmate kalian, dan congratulations yang sudah menemukannya. Yang belum, jangan khawatir, masih ada kesempatan. Dan untuk Pisces dimanapun kalian berada, saya tahu tidak resonate dengan semuanya, tapi ada beberapa Pisces yang menemukan soulmate-nya, which is good ya, bagus banget. Oke. See, spiritual connection, a relationship that's connection. A relationship has a connection that goes beyond this lifetime. So beyond this lifetime itu maksudnya memang benar-benar dipersatukan oleh semesta. So beberapa dari Pisces sudah menemukan soulmate-nya, beberapa masih menunggu, tapi yang terpenting beberapa dari kalian akan menemukan soulmate-nya. Kapan? Nah, pertanyaannya pasti yang selanjutnya gitu ya, kapan? Kapannya itu tentu saja tiap orang nggak sama dong ya, yang nonton ini banyak. Oke. Ada di kartu yang Oracle, Love Oracle card, ada step in the back, ada yang menikam kalian dari belakang. Heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack. Oke. Mungkin ini untuk kalian yang baik yang single maupun yang couple yang punya masa lalu dikhianati, disakiti. Ya udah, saya bilang kan tadi, udah masa lalu mah masa lalu aja. That's why ada kartu yang be in the present and dream for the future. Itu sebabnya ada kartu yang bilang hiduplah untuk hari ini dan bermimpilah untuk masa depan kalian. Karena ini mungkin sakit hati kalian masih belum ditinggalin, coba ditinggalin ya, move on lah ya. Kemudian ini ada soulmate yang dari tadi sudah saya omongin, ada spiritual connection yang memang diberikan semesta oleh kalian, bahwa ada belahan jiwa kalian. Kalau belum nemu ya pasti datang, tapi yang sudah nemu congratulations, selamat, lanjutin aja. Ingat ya, kalau ada sakit hati, ada racun di dalam hubungannya, dan itu bukan soulmate. Karena soulmate tidak akan mengkhianati, tidak akan menyakiti, tidak akan menusuk dari belakang, tidak akan toxic. Kalau toxic itu definitely bukan soulmate. Itu yang mesti digarisbawahi ya Pisces. Jangan memaksakan diri bilang, enggak mbak, itu dia soulmate saya, tapi dia begini-begini. Kalau ada tapinya begini-begini ya bukan soulmate. Oke. Ini ada coffee cups. Ini ya nggak melulu untuk kalian yang suka kopi, tapi untuk para Pisces yang memang sekarang nonton ini sambil ngopi. Dan ada soulmate untuk kalian ya. Oke, yang belum nanti akan ketemu. Nggak selalu harus suka kopi sih, tapi kalau memang kalian penyuka kopi seperti saya, dan mungkin bacaannya related dengan kehidupan kalian. Oke? Siapa yang suka ngopi boleh komen di bawah. Saya bisa 3 kali sehari loh kopi. Kacau ya.
Oke, so saya buka beberapa kartu tarotnya. I need some card for my dear friend Pisces. Ini mejanya sempit, jadi saya takut dia loncat-loncatnya jauh. Oke, sebentar ya. Thank you. Ada some more. Thank you. Okay. Thank you. One more piece. One or two more. This one ya. Okay. Oh ya, ini adalah untuk kalian yang masih single. Oh, wow. Tadi kan saya bilang yang single ketemu soulmate ya. Sebenarnya ada kartu soulmate kan, tapi terbalik nih. Jadi bukan berarti nggak jadi ketemu ya, bukan kayak gitu. Oke, kita baca aja satu persatu. Apa yang harus dilakukan sampai kalian yang memang menunggu soulmate beneran ketemu sama soulmate-nya. Oke, ada Eight of Pentacles. Ini yang harus kalian kerjakan. Sebelum kalian benar-benar ketemu sama soulmate kalian, yang harus kalian lakukan adalah itu tadi, mencintai diri sendiri dulu dan jangan pernah sekalipun membuli diri kalian sendiri. Ngebully diri kalian tuh kayak gimana? Misalnya bilang gini, Mbak Lucy, saya orangnya nggak pernah beruntung loh dalam percintaan, saya nggak pernah dapat yang baik gitu, nggak pernah dapat cewek yang baik atau dapat cowok yang baik gitu. Nah, itu namanya kalian ngeblok berkat, kalian ngeblok sesuatu yang baik yang memang harus datang ke dalam kehidupan kalian. Dengan bilang seperti itu, kalian tuh seperti apa ya? Seperti sudah ngejudge duluan, sudah menghakimi duluan bahwa semesta itu memberikan yang jelek-jelek sama kalian. Padahal bukan begitu. Ya belum waktunya aja gitu, karena waktunya manusia sama waktunya Tuhan tuh beda banget gitu. Kalau kalian ngerasa saya sudah siap nih sekarang gitu, tapi semesta bilang belum siap, Tuhan juga belum siap untuk Tuhan juga bilang belum, kalian belum siap untuk punya pasangan, punya soulmate gitu. Ya udah, tunggu aja gitu. Tapi dengan kalian bilang kenapa saya selalu begini, selalu begitu, itu namanya kalian ngeblok berkat kalian sendiri gitu. Dan that's not good gitu. Nggak bagus buat diri kalian gitu. Dan komen-komen seperti itu yang banyak berseliweran di YouTube channel saya, itu saya suka geleng-geleng kepala. Kalau terlalu negatif pasti saya hapus, karena saya tidak mau itu menjadi negatif untuk yang lain juga gitu. Karena bagaimanapun harus ada vibe yang positif untuk menjalani hidup ini menjadi lebih positif gitu. Kalau terus-menerus kalian single dan memberikan vibe yang negatif ke semesta, ke sekeliling kalian, dan kalian nggak akan nemuin yang baik yang di dalam kehidupan kalian gitu. Harus semuanya dilakukan secara positif. Oke? Lanjut dengan Knight of Swords, harus juga diusahakan, bukan dikejar ya, bukan dikejar ya, karena kalau dikejar, kalau itu bukan buat kalian, tetap aja kalian nggak akan dapet gitu. Bukan mengejar itu, yang kalian kejar adalah sebenarnya yang baik-baik dari diri kalian gitu loh. Kalian menjadi versi yang terbaik di dalam diri kalian, dikasih lihat ke semesta, kemudian berpikir yang positif, nggak ngebully diri sendiri, itu yang akan menarik soulmate kalian datang. Oke? Ini ada The Strength yang terbalik, di sebelahnya The Lovers yang terbalik. Ini ada indikasi di mana beberapa single Pisces itu takut, dalam tanda kutip ya, takut untuk menerima kenyataan bahwa dia akan ketemu soulmate gitu. Jadi kayak misalnya ketemu seseorang terus pikir nanti jangan-jangan dia seperti yang dulu lagi, nanti jangan-jangan dia akan menyakiti saya lagi, dan kata-kata yang semacam itu yang berulang-ulang sehingga membuat kalian malah beneran nggak dapet soulmate-nya. Gitu ya Pisces ya. So bukan berarti kartu The Lovers terbalik ini berarti kalian tidak akan mendapat soulmate. Tidak, ini di bacaan yang ini justru karena kalian sendiri yang ngeblok diri kalian untuk mendapatkan itu sehingga tidak kejadian. Oke? Ada Seven of Pentacles ya.
apapun yang kalian kerjakan itu akan mendapatkan hasilnya. Kalau kalian memanifestasikan cinta atau keberhasilan, kesuksesan atau soulmate atau apapun yang kalian inginkan, dan kalian akan mendapatkannya. So ini sebenarnya kartu yang baik banget, kartu yang bagus banget gitu. Cuma pesannya memang tadi, kalau kalian nggak ngerasa kuat menghadapi dunia ini sampai bilang bahwa kayaknya bukan saya, dan itu tidak akan terjadi. Tapi kalau kalian percaya bahwa yang terbaik memang belum datang atau belum waktunya datang, dan pasti datang yang terbaik. Intinya jangan bully diri sendiri aja gitu loh. Dan tetap berpikir positif, tetap memberikan yang positif kepada semesta. Oke, Pisces. Ini Pisces single ya. Nanti abis ini baru yang udah punya pasangan. Oke. Kemudian ada Two of Swords nih. Ada perasaan masih yang kalian mendua gitu, yang mikir yang tadi saya bilang, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Jadi kalau ada orang yang mendekat pun kalian bilangnya jangan-jangan nanti dia menyakiti saya, dia mengkhianati saya, bla bla bla, yang jelek-jelek. Nah, kalau itu masih ada di dalam kehidupan kalian, bagaimana mau dapat soulmate? Pesannya itu ya. Pesannya di bacaan kali ini gitu untuk yang single. Jadi kalau memang benar kalian ingin mendapatkan soulmate, ingin mendapatkan orang yang benar-benar mencintai kalian, ya udah perbaiki diri kalian sendiri dulu, dan jangan pernah berpikir yang macam-macam gitu. Berpikir yang negatif-negatif apalagi, itu nggak bakalan datang juga nanti soulmate-nya gitu. Selalulah berpikir yang positif-positif aja ya untuk kalian yang masih single. Dan kartu terakhirnya adalah King of Pentacles. So posisinya benar-benar baik, posisinya benar-benar bagus. Kalau sudah seperti itu baru soulmate-nya datang. So kapan soulmate kalian datang? Kalau ada yang bertanya seperti itu, pada saat kalian sudah bisa menerima diri kalian sendiri. Mana ya yang tadi? Ini dia. Nah ini dia. Kartu pertama kalian yang ngomong ya. Receive with love and appreciation. Harus mengapresiasi dan menerima cinta. Untuk siapa? Diri sendiri dulu. Kalau kalian sudah ada di posisi ini, dan jangan khawatir, si soulmate-nya pasti datang. Karena kartu pertama kali, oracle card kalian yang pertama kali saya buka tadi bicara tentang itu, tentang new love, spiritual connection, dan soulmate. So ini strongly message untuk kalian yang single, ya kalian akan dapat soulmate. Dengan catatan, udah saya bacain tadi ya, mau diulang lagi? Nggak usah ya. Oke, nggak usah diulang. Dengan catatan, kalian sudah confirm dengan diri sendiri dulu, menghargai diri sendiri dulu, mengapresiasi diri sendiri dulu, nggak terlalu ngebully sendiri, nggak terlalu bilang jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, dan menghakimi semesta yang bilang saya tuh selalu begini, selalu jelek, selalu mungkin bilang selalu gagal. Ya udah, gagal aja terus kalau kalian bilang kayak gitu kan. So jangan pernah berpikir sesuatu yang negatif terutama untuk diri kalian sendiri. Dan ini untuk kalian yang sudah punya pasangan. Saya buka pakai kartu Wheel of the Year. I need some more please. What happened? Ini kenapa sih ada yang LDR-an ya? Oke. Untuk yang couple dan LDR-an, mungkin ini pesannya untuk kalian. Oke. Ada Three of Cups yang terbalik. Bukan berarti sekitar kalian tidak suka dengan percintaan kalian, bukan berarti kayak gitu ya. Untuk yang couple Pisces ini cuma mungkin karena gini, kalian terlalu terfokus dengan pasangan kalian sehingga ini kenapa kartunya nempel, sehingga mengabaikan keluarga mungkin atau teman-teman gitu yang biasanya hangout sama kalian, terus jadi terlupa gara-gara kalian terlalu fokus dengan pasangan kalian ya. Coba kalau yang seperti itu ya diperbaikilah ya, teman, saudara, kemudian sahabat. Itu perlu loh, masih penting untuk
diperhatikan, kemudian mungkin pergi bersama-sama, tidak melulu harus dengan pasangan kalian terus 24 jam gitu kan. Orang lain juga ingin perhatian kalian gitu ya. Jadi bukan berarti ini kan terbalik ya, Three of Cups-nya, bukan berarti mereka tidak setuju. Mungkin mereka hanya berpikir, kenapa ya si Pisces ini sejak punya pasangan jadi menjauh dari kita gitu ya. Ada Five of Pentacles. Untuk kalian yang LDR-an dan menunggu untuk ketemu sama dia, apakah akan ketemu? By the end ketemu sih, tapi ada beberapa hal yang memang mungkin masih belum bisa ketemu dalam waktu dekat ya. Karena kartu selanjutnya itu ada Eight of Wands-nya terbalik. Mungkin kalau sekedar berkabar mungkin bisa, tapi ada beberapa dari kalian yang bahkan tidak menerima kabar. Dan kalian nganggap jangan-jangan aku di ghosting nih gitu ya. Jangan-jangan di ghosting nih, oke. Ya memang ada kemungkinan itu, sorry to say ya, untuk Pisces yang sudah punya pasangan gitu, yang couple gitu ya, udah dealing dengan seseorang, ada kemungkinan dia memang ghosting kalian sih, sorry to say, karena ada kartu yang tadi step in the back, ada yang memotong dari belakang, menusuk dari belakang. So ya ada kemungkinan itu memang kalau kalian sudah lama tidak mendengar kabar dia, jangan-jangan dia ghosting, bisa juga. Tapi kenapanya atau alasannya itu yang mungkin kalian tidak tahu. Mungkin karena memang ya orang tersebut punya masalah pribadi yang harus diselesaikan dulu sehingga menjauh dari kalian. Apakah nanti dia datang? Ada movement sih, ada movement di kartu yang selanjutnya ya. Oke, ada si Prince of Salis juga terbalik. So saya tidak akan kasih yang bagus-bagus terus, karena memang apa yang kalian tunggu untuk yang couple ada yang tidak datang, ada yang tidak memberi kabar, ada yang tidak seperti semula. Terus kalau alasannya kenapa, ada Seven of Swords ya. Memang tidak ada Three of Swords yang bilang tentang cinta segitiga atau orang lain atau apapun juga. Tapi ya bisa jadi memang ada orang lain yang bersama dia dan membuat dia berpikir untuk mungkin meninggalkan kalian atau tidak bersama kalian lagi gitu loh, Pisces. Kenapa begitu? Bisa aja orang itu tuh bukan pacar baru gitu ya, bukan yang seperti itu, tapi memang mungkin ketidaksetujuan dari mungkin pihak keluarga, pihak yang dituakan, yang membuat akhirnya dia berpikir ulang tentang hubungannya dengan kalian gitu. Karena saya ngelihat kartu yang selanjutnya lagi ya, ada Eight of Swords, tadi Seven of Swords, sekarang Eight of Swords. Ada yang memang di posisi yang gak enak gitu, dimana harus dia berterima kasih kepada orang tersebut ya, mungkin itu dia orang tua atau orang yang dituakan, atau mungkin memang orang yang selama ini menopang hidup dia gitu ya. Kan bisa aja kan ada yang tidak tinggal dengan orang tua tapi tinggal dengan misalnya paman, tapi pamannya itulah yang menopang hidup dia, atau yang menyokong hidup dia, yang bayarin lah hidup dia gitu. Terus kalau yang pamannya itu yang tidak setuju dengan hubungan kalian kan ya, jadi dia harus berpikir ya gimana ya, ini adalah orang yang dituakan. Ini cuma contoh ya, saya nggak bilang itu harus paman, tapi ya bisa juga tante, bisa juga nenek, bisa juga ibu, bapak, kakak, adik, bisa siapa aja ya. Apakah bisa perempuan lain atau laki-laki lain? Ya bisa juga sih, tapi memang tidak ada Three of Swords-nya, jadi ya mungkin bukan tentang orang ketiga yang seperti itu gitu ya, Pisces. Yang selanjutnya ini ada Queen of Pentacles-nya terbalik, oke. Apakah akan ada kesedihan? Ya, akan ada kesedihan, akan ada sakit hati di dalam diri kalian, Pisces, yang sudah dealing dengan seseorang, karena memang buat kalian hubungan ini berharga, buat dia mungkin tidak, atau terbolak-balik ya, energinya bisa terbolak-balik kok.
bisa juga bukan Pisces yang seperti ini, tapi dia yang seperti ini. Kalian si Pisces yang ninggalin, but bisa terbolak-balik seperti itu. So ya ada kesedihan, kehilangan, tapi memang ada the Chariot juga nantinya, ada movement, ada sesuatu yang akan bergerak maju menuju sesuatu yang baru, entah itu untuk percintaan kalian yang sekarang atau dengan orang baru, karena memang ada juga new love. Kartunya ini bukan cuma buat si single doang, karena ini kan bacaannya single dan couple. So untuk yang couple yang karena memang satu dan lain hal harus mengakhiri atau di ghosting atau mengghosting akan ada cinta yang baru, akan ada movement, atau yang memang menunggu seseorang karena LDR, apakah dia akan datang? Iya, hanya menunggu saat yang tepat aja, karena ada the Chariot. So pasti nanti akan bisa terjadi. Oke, wah saya lupa buka satu kartu lagi, tapi sudahlah, tidak apa-apa, ini aja ya. Oracle cards-nya kurang satu. Coba saya lihat ada di bawah enggak? Saya simpan di bawah Oracle card. Oh enggak ada Oracle card-nya. Ya sudah, mohon maaf ya, cuma sampai segini aja karena lupa bawa kartunya. Oke, Pisces, sekian saja bacaan tarot general love reading kali ini. Semoga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian masih bisa berbahagia ya. Tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Tuhan memberkati kita semua, selalu sehat ya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam light, angel and love, and bye.